yang ke-22, Jalan Menuju Surga, lanjutan dari kajian pekan lalu teman sebelumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemarin kita sampai pada bab bahasan penghalalan dan pengharaman. Itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dikonfirmasi melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh beliau dan dikaji oleh para ulama fiqhiyah. Nah, terlebih kan kita di zaman kontemporer maka ketika ada yang berijtihad terkait dengan penghalalan pengharaman jenis makanan yang mungkin belum ditemui di zaman Nabi, nah maka orang yang mereka berijtihadlah yang mereka layak untuk memutuskan apakah itu makanan atau minuman atau keputusan kontemporer yang kita ikuti atau tidak. Itu terkait dengan sikap hukum kita. Akan tapi intinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan sesuatu, maka halal dan haram itu adalah hak Allah, bukan hak kita sebagai makhluk. Baik, kemarin kita sampai pada air kecing onta Air kecing onta yang mungkin dari sebagian kalangan, kalau kita sendiri mungkin tidak terminum kencing onta itu sudah dikemas 80% kencing ontanya. Kalau kita melihat masa lalunya mungkin onta tersebut masa lalu dia. Nah, kemudian kita lihat prosesnya bagaimana pengambilannya, mungkin kita tidak termakan kan, tidak terminum. Nah, tapi suka tidak suka, terminum tidak terminum, itu bukan urusan kita. Yang jelas Rasulullah telah mengatakan bahwa di dalam air kencing onta ini itu ada manfaat, ada obat di dalamnya. Oke, baik. Berikutnya adalah Islam adalah akidah, akidah dan syariat, akidah, syariat, zahir, batin, yang tampak, yang tersembunyi. Ini Islam. Ini pemaknaan dari hadis yang kita bahas ini. Islam itu isinya yaitu. Nah, maka jadi substansi syariat ini itu tentunya ada perkara yang dihalalkan dan ada yang perkara yang diharamkan. Dan ini merupakan perkara yang zahir, yang terlihat. Makan yang halal, makan yang haram terlihat, salat, puasa, zakat yang terlihat. Ada yang terkait dengan dalamnya akidah. Nah, maka tidak boleh mengabaikan akidah. Tidak boleh kita menafikan akidah demi syariat. Demikian juga tidak boleh mengabaikan syariat. Untuk apa? Untuk akidah. Demi akidah. Tidak boleh juga mengabaikan zahir karena fokus pada perkara batin. Tidak mau sholat dikarenakan takut riya misalnya. Nah, itu kan mengabaikan yang zahir karena takut penyakit hati kita. Nah, kedua-duanya harus proporsional. Dua-duanya harus terhubung, dua-duanya harus terkoneksi agar bisa seimbang. Nah, makanya dua-duanya itu ada asupannya, makanannya. Terkait dengan perkara batin, keyakinan, kita sebanyak belajar terkait dengan fadilah ibadah. Terkait dengan penyakit hati, kita harus tahu bagaimana cara menawar hati kita yang memiliki banyak racun. Racun misalnya iri, dengki, itu kan racun hati. Cari penawarnya. Nah, tidak bisa kita mengabaikan suatu syariat bagus secara suluk, secara ibadah, perkataan, akan tetapi hatinya tidak bagus. Jadi semuanya harus terhubung. Begitu juga keduanya itu harus saling menguatkan. Nah, misalnya bipang, babi panggang, cita rasa babi panggang kampung. Ini yang dulu sempat viral. Nah, misalnya contoh mengabaikan syariat, babi misalnya. Babi menurut saya sih, babi itu misalnya kata orang
menurut saya itu babi itu tidak apa-apa dimakan. Tapi memang saya tidak makan, tidak suka gitu. Karena ada cacing dalamnya. Tidak boleh, itu ranahnya ranah akidah sudah. Allah telah mengharamkan babi. Nah, mengenai kita suka tidak suka, yakin tidak yakin, nah harus kita akui. Ya. Nah, zina, saya hidup misalnya keluarga saya rukun-rukun saja tidak apa-apa. Tapi menurut saya orang nak berzina tidak apa-apa, kemudian tidak dia lah. Yang penting suka sama suka, kacau nih. Ya kan? Nah, jadi kacau, jadi tidak bisa. Dua-duanya harus terkoneksi. Itu juga miras. Ya. Saya tidak suka minum miras, tapi mendak orang lah nak minum minuman keras. Nah, itu ranahnya dua-duanya harus terkoneksi. Baik jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi maka kita lanjutkan kepada faedah berikutnya, yaitu diantaranya tingkatan manusia itu dalam keimanan, bahwa manusia itu imannya bertingkat-tingkat. Kita bahas di awal dulu ya, kita singgung sedikit bahwa kita ini imannya naik dan turun ya, bertingkat-tingkat. Dan pertanyaan terkait dengan sahabat Nabi yang bertanya tentang amalan-amalan yang akan dia kerjakan ya. Nah, itu menunjukkan kata ulama pensyarah hadis itu terkait dengan tingkatan iman. Orang itu akan bertanya sesuai dengan tingkatan iman dan keyakinan dia. Ya. Orang itu akan berkata, berujar, berbuat, bertindak, melakukan aktivitas syariat ini sesuai dengan iman. Nah, minggu kemarin dibahas tentang fikih kurban ya. Sebenarnya kita sudah biasa lah tahu kan, lah biasa. Tapi kok ya, bayangkan setiap bulu kambing, sapi itu terhitung pahala. Nah, ini aspek iman. Ya, aspek iman. Nah, semakin tinggi iman kita, semakin bertakwa kita. Semakin tebal iman kita, semakin sering kita mengkaji ilmu pengetahuan, maka akan semakin yakin kita. Nah, maka ya pemahaman yang kami singgung di awal dulu bahwa berbeda dengan pemahaman Khawarij ya, yang mana iman bagi mereka atau kafir, nah itu mereka langsung memponis bahwa itu adalah dosa dan telah dari ranah keimanan. Kalau berbuat dosa besar berarti tidak beriman lah. Nah, itu bukan pemahaman kita ya. Atau murji'ah yang kita bahas kemarin, yaitu orang yang malas ibadah, misalnya enggak sholat, enggak puasa, ahli maksiat, suka miras, suka berzina, suka berjudi, ya kan? Nah, yang penting masih punya keyakinan, yakin bahwa asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka orang tersebut tetap dikatakan imannya sempurna, tidak kurang, tidak berkurang imannya. Nah, nyaman juga kalau hidup macam ini, bahaya juga tapi ya. Membunuh boleh, tidak apa-apa, ya kan? Berzina tidak apa-apa. Ini bukan dalam aspek kita. Maka nanti akan bertolak belakang dengan hadis yang ke-14 yang kita bahas ya, terkait dengan halalnya membunuh orang yang berzina, orang yang dia membunuh, dan kemudian orang yang murtad. Nah, karena ini aturan syariat. Kalau dibebaskan, kayak pemahaman murji'ah ini, kacau dunia ini, hancur. Ya. Tidak tertata dunia ini jadinya. Maka syariat ini datang dalam rangka menyempurnakan adat dan budaya yang rusak sebagaimana kita tahu di zaman jahiliyah, orang mengubur anak perempuannya, saling bunuh-bunuhan gara-gara kalah taruhan, sampai bermusuhan berpuluh-puluh tahun. Kan itu adab akhlak yang buruk. Islam datang untuk menyempurnakan itu. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita yazid wa yanqus ya. Yazid wa yanqus. Iman kita naik, iman kita turun. Ya. Naik bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Nah, itu aja. Jadi ada ketika semangat, ada ketika futur. Ada ketika semangatnya tinggi-tinggi, tinggi semangatnya. Pokok apa ibadah yang terpikir, terlintas, nak dilaksanakan semuanya.
Lagi rajin dulu awal-awal, sholat saf paling depan, bu, ada anak ketinggalan, paling depan terus, nah, kan? Ada 3 putur, ya? Ada rajin baca Quran, ada rajin belajar baca Quran, lagi rajin baca buku, ada masa puturnya. Itu kita. Maka, kita karena kita tahu bahwa iman kita berkurang dan bertambah, maka kewajiban kita untuk menjaga stabilitas. Bagaimana? Ya, ketika fatrahnya kita itu tidak kepada di luar dari track yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Nah, baik. Kemudian berikutnya, faedah yang berikutnya yaitu penuntut ilmu seharusnya memperhatikan pertanyaan yang diajukan kepada gurunya, walaupun ini bagian dari adab, ya. Adab, pertanyaan itu bukan dari dirinya. Nah, jadi orang yang meriwayatkan hadis ini itu Nu'man, Nu'man. Sedangkan yang bertanya dalam hadis ini adalah Nu'man, sedangkan yang meriwayatkannya adalah Abu Abdullah, Bil Jaril Al-Ansari. Dia yang meriwayatkannya, artinya dia menyimak dengan benar apa yang ditanyakan oleh orang lain dalam sebuah majelis. Apalagi ini majelis yang paling utama, itu majelisnya Rasulullah SAW. Nah, jadi Nu'man bin Mauqaqal Al-Khuzai adalah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan meraih syahid di perang Uhud. Ya. Nah, faedah yang kita ambil adalah ada orang itu kadang-kadang tipenya hanya ingin bicara. Jadi kalau ada orang lain yang bertanya itu, ya dia nggak mau nyimak gitu. Ya, ini bagian dari adab sebenarnya. Bagian dari adab menuntut ilmu. Dan tidak mau memberikan perhatian kalau orang lain yang bertanya, apalagi pertanyaan biasa-biasa saja yang mungkin dia sudah tahu jawabannya, menurut pendapat dia. Nah, maka jika yang bertanya dia, baru dia perhatikan dengan baik. Pertanyaan aku nih, sekian banyak urutan pertanyaan kan, pakai kertas soalnya. Bukan pertanyaan aku, pertanyaan aku nih. Ini aku tunggu-tunggu. Nah, baru semangat. Nah, ini kalau kita ambil faidahnya, ini bukan bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, berikutnya faidah hadisnya adalah, yaitu hadis ini menjelaskan membolehkan kita untuk mencukupkan amalan walaupun hanya dengan yang wajib saja. Ya, dengan yang wajib saja itu cukup amal kita sebenarnya. Nah, tentunya abdoliyahnya dalam beribadah, kita tidak mau yang biasa-biasa saja, ya kan? Tentunya kita sempurnakan dengan melaksanakan dengan ibadah-ibadah nafilah. Nah, di samping memang melaksanakan yang wajib saja banyak yang kurang kadang kan? Yang wajibnya banyak kurang. Dulu banyak tidak sholat, banyak meninggalkan sholat, belum lagi sholatnya tidak khusyuk, belum lagi terkait dengan tata cara sholat kita yang belum sempurna. Nah, kita ngeri saja, kita samalah, ya. Kalau jadi imam itu yang paling khusyuk kalau saya sholat. Yang paling khusyuk jadi imam paling khusyuk karena ngingat apa lagi. Ketika di belakang mulai dah kemana-mana itu, kemana-mana. Ya manusia, itu beda iman, beda dengan sahabat Nabi yang ketika kakinya itu mau diamputasi sholat, dipotong kakinya tidak terasa. Kalau kita dilalatnya rengit, langsung. Duk kaki aja kadang, langsung kan. Nah, kita, kekurangan kita banyak kurang. Makanya disempurnakan dengan nafilah, dengan sholat rawatib, sholat sunnah yang lainnya. Nah, kadang rajin masbuk, tidak khusyuk, sholat kita bermasalah, dan lain sebagainya. Nah, maka kita rasa ini kita adalah golongan yang saya bilang di awal dulu adalah yang muktasid atau zalimun li nafsihi, maka perlunya kita kemudian menambal mana-mana ibadah kita yang mungkin bocor baik dari segi niatnya, bocor baik dari segi pelaksanaan ibadah itu sendiri. Nah, tambal,
Yang tidak sholat dulu, sekarang tambahlah dengan sholat yang sunnah. Bagi yang tidak meyakini bahwa adanya qada sholat. Nah, itu juga dengan puasa. Nah, namun jika ada orang yang ingin menyempurnakan dengan yang wajib, sebenarnya cukup baginya. Begitu juga ketika Rasulullah menyatakan kepada kaum Hawa, kaum wanita, bagaimana mereka ingin masuk surga. Ya salatil mar'atu salataha wa shaumatil mar'atu shaumaha wa hafizat furujaha wa ata'at zawjaha udkhulil jannati min haitsu syi'ti. Kalau perempuan salat yang wajib saja, kemudian puasa yang wajib saja, mentaati suami, menjaga kehormatannya, masuklah surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, gampang kan masuk surga? Cuman kan kita tidak mau kan, hanya masuk surga tapi dapatnya dapat apa? Dapat bandar, dapat di pagar. Orang di tengah-tengah semua. Kalau kaplingan tanah, nak di depan-depan kan? Kaplingan tanah, karena dilihat orang kan? Tapi kalau surga, tidak mau kita di depan-depan. Di emperan tidak mau. Kita maunya yang paling tinggi. Firdausil a'la. Yaitu surga Firdaus yang paling tinggi maunya. Oke, baik. Nah, ini yang akan panjang bahasan kita terkait ini ya. Nanti ya. Nah, fawaid atau keutamaan yang bisa kita ambil dari hadis ini yang berikutnya adalah yaitu seorang alim hendaknya memperhatikan objek dakwah atau mad'u. Seorang dai hendaknya dia memperhatikan mad'unya. Nah, ini berarti tugas tanggung jawab dai ini. Tapi kita semua dai kan? Iya kan? Kita semua dai kan, di rumah jadi dai kan? Jadi dai bagi keluarganya, teladan. Bagi masyarakatnya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya kan dai. Maka kemudian karena kita dai, maka kita harus perhatikan sasaran dakwah kita ini. Nah, jadi menurut pensyarah hadis bahwa orang yang bertanya ini dia baru tahu tentang Islam. Maka untuk melunakkan hatinya, nah beliau itu meringankan, hanya mengiyakan yang wajib-wajib saja, tanpa membebani dengan yang sunnah. Karena inilah Rasulullah pun beliau itu mengetahui bagaimana psikologis orang yang bertanya. Tahu bagaimana kondisi orang yang bertanya. Nah, maka tanggung jawab seorang dai ini banyak sekali yang harus dipelajari. Harus tahu bagaimana kondisi orang yang dakwahi, ya kan? Latar belakangnya, bagaimana sifatnya, tabiatnya. Subuh pendek ke dia nih cepat marah kan? Nah, subuh pendek kan? Tak kau tersinggung sedikit lah marah kan? Nah, harus pandai. Makanya menjadi seorang orator dakwah itu susah, berat tanggung jawabnya. Berat menyampaikan, banyak yang dipelajari, berat juga bertanggung jawabannya di akhirat. Kelihatannya nyaman duduk di sini nih. Duduk kan di atas antum semua tapi beban tanggung jawabnya berat. Saya jujur dah, setiap kali pengajian tuh cari referensi. Bisa saya ceramah ngalor ngidul, kita ceramah ngalor ngidul setengah jam, sejam, ke sana kemari ceramah ngelucu, bisa. Akan tapi kalau kajian seperti ini tidak bisa seperti itu, harus terarah. Makanya harus dikaji dulu. Dikaji, dipelajari bagaimana objek dakwahnya ini. Orang baru belajar Islam yang lama atau yang sering ngaji itu kan beda. Saya belajar 5 sampai 10 jam itu, buka, cari referensi, baca di web, dengar ceramah orang lain baru disampaikan. Nah, berat kan? Untuk memperhatikan kondisi mad'unya. Kalau ceramah di depan mungkin orang-orang yang baru berislam, ya kan? Atau mu'allaf misalnya kan nggak nyaman. Kita bahas rukun Islam, selesai. Nah, ini kan orang Islam yang lah jago-jago nih. Makanya beda materinya. Nah, maka bagian dari kealiman seseorang dai, seorang yang mengajak orang lain, nah maka ketika dia itu bisa berbicara sesuai dengan kapasitas orang yang dia dakwahi. Dalam sebuah
ungkapan disebutkan khatibun nas ala qudri uqulihim. Bercakaplah kepada manusia, kepada masyarakat, kepada objek dakwah sesuai dengan kadar akal mereka. Amun ceramah di kampung-kampung sana, jangan pakai bahasa anak-anak kampus, pening mereka. Pening mereka. Ceramah di kampung-kampung sana, pakai bahasa anak-anak kuliah, pakai bahasa-bahasa ilmiah. No apa jua ustadznya katanya. Ceramah macam ini, tidak ngerti kami. Kami pun tidak butuh itu. Kami pun butuhnya bagaimana memotivasi diri, bagaimana cari ibadah, gitu kan? Perhatikan. Saya dulu waktu mondok tuh kebetulan diajak oleh mudir saya di Lampung itu di daerah Liwa namanya, Liwa jauh itu. Jadi Liwa itu daerah yang sangat dingin kayak Bandung lah, dingin sekali. Masuk ke kampung-kampung jauh. Pas masuk tuh kan nyaman nih dengar ceramah dari ustadz aku nih, ustadz kami, mudir kami kan. Pas ceramah pakai bahasa Jawa rupanya, tidak ada satu pun yang saya ngerti. Iya, pakai bahasa Jawa. Karena pendengarnya adalah orang Jawa semua. Misalnya kan banyak orang Jawa transmigran bahasa Jawa semua, ngelucu pakai bahasa Jawa. Orang ketawa juga tapi tidak ngerti. Ngelucu sedih karena ada arti ya. Nah, jadi gitu. Jadi lihat sasaran dakwah mad'unya. Kemudian diajak beliau kemudian juga ke kampus. Beda pula bahasanya. Ini bahasa anak-anak anak-anak berpendidikan. Ini beda-beda bahasanya. Nah, likulli maqamin maqal. Di setiap tempat di mana seseorang berada, maka makolnya itu atau yang diucapkan itu akan berbeda. Walaisa kullama yu'lamu yuqal. Dan tidak setiap yang kita tahu itu semuanya nak disebutkan, diucapkan, diberitahukan kepada orang lain, dikatakan. Kita ceramah seperti ini. Misalnya, ceramah tentang misalnya keluarga. Ceramah tentang keluarga. Kalau yang baik-baiknya kan mungkin kita bisa jadikan ibrah, teladan untuk orang lain. Tapi yang buruk-buruknya untuk apa dia sebutkan ke orang lain, misalnya seperti itu. Karena orang tidak penting. Apa juga Ustaz yang nyebut-nyebut gitu, tidak penting bagi kami. Misalnya. Jadi memperhatikan mad'unya, sasaran dakwahnya. Baik, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini, misalnya ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf baru masuk Islam. Jadi membahasakan ke mereka itu jangan nolak berat-berat. Pak Ikam, amun nak masuk surga, solat malam, tiap malam. Bacaan Al-Fatihah aja gitu enggak. Kan? Bacaan Al-Fatihah aja belum lurus. Nah, makanya pengajaran kepada orang itu yang esensi dulu. Apa yang esensi? Solat. Maka yang utama dalam solat itu Al-Fatihah. Jangan langsung dibebankan, Mbak Ikam baru masuk Islam. Kita tidak tahu Ikam meninggal kapan. Meninggal disebutkan, takut juga dia. Siapa tahu esok Ikam meninggal misalnya. Ikam harus puasa sunnah Pak. Puasa Daud paling tinggi. Kemudian solat qiyamul lail banyak pahalanya. Jadi dalam hati berat amat Islam murtad pula dia donyong. Keluar pula dari agama Islam. Karena agama dia nyaman kan? Nak minum nyaman, nak berjudi nyaman, nak berzina nyaman kan? Tak ada yang ngelarang. Ini banyak amat toran agama ini katanya. Itulah makanya Rasulullah memperhatikan psikologis orang. Orang dalam menyampaikan apa yang dia butuhkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kondisi dan keadaan dirinya. Oke, baik, berikutnya begitu juga ini contohnya Rasulullah SAW beliau pertanyaannya sama seperti yang tadi tapi jawabannya berbeda. Jawabannya berbeda. Misalnya dalam sebuah hadis dari Talha bin Ubaidillah dalam hadis riwayat Muslim, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, orang Najd Sa'irur ra'si, yusma'u dhawiyu sautihi wala
wala yufqahu ma yaqul hatta dana. Ketika bicara orang itu saking dia agak jauh itu tidak gila kedengaran suaranya kecuali mendekat. Nah, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, bertanya tentang Islam, sama dengan pertanyaan yang tadi ya sebenarnya. Tapi jawabannya kenapa beda nih? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, ya, khamsu sholawatin. Apa amalan dalam Islam itu yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kata Rasulullah, yaitu salat 5 waktu. Ya. Fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Faqala hal ala ghairuha qal, apakah ada yang lain? Nah, ini beda. Nanya, nambah. Apakah ada yang lain? La, kata Rasulullah, tidak. Qala la illa an tatawwu'a, kecuali yang sunah-sunah. Nah, kalau dikaji, jadi kalau sholat 5 waktu, yang sunah-sunahnya sholat-sholat yang lain, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata lagi, wa siyamu Ramadan, dan begitu juga dengan puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, dia berkata lagi, wahai Rasulullah, ada kena lain lagi ya selain puasa Ramadan? Qala, Rasulullah berkata, la illa anna tatawwa'a, kecuali juga yang sunnah-sunnah. Nah, beda nih. Karena orang yang keislamannya sudah dakik, sudah dalam, sudah lama berislam, jawabannya berbeda. Ya. Qala dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah menyebutkan, mengatakan, ya, az-zakah, kemudian zakat. Qala hal alayya ghairuha, apakah ada lain? Qala la illa an tatawwu', kecuali yang sunnah-sunnah dari zakat yang wajib. Ya, zakat wajib 2. Zakat fitrah, zakat mal. Dua-duanya wajib, tidak bisa dipisahkan. Ya, dua-duanya wajib. Nah, kemudian qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi, ketika laki-laki tadi sudah berpaling pergi, ya, dan dia berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, la azidu ala hadza wala angkus, aku tidak akan menambah apa yang aku tanyakan tadi yang dikatakan Rasulullah, dan aku juga tidak akan menguranginya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, aflaha in sadaqah, sungguh dia akan berhasil, sukses, najah kalau dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan tadi. Nah, jadi ya, porsi pertanyaan orang yang bertanya berbeda, jawabannya berbeda. Ada juga yang lain, misalnya Nabi ketika ditanya dengan amalan apa yang utama, ayu amalin afdal, pertanyaan apa, amalan apa yang utama. Nah, juga Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Di antaranya, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, ayyul amali ahabbu ilallahi, amalan apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Nah, ini orangnya sudah terbiasa salat, dan mungkin salatnya suka diulur-ulur, mungkin suka masbuk. Maka as-salatu ala waqtiha, salat yang tepat waktu. Mungkin masih ingat jamaah sekalian terkait dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar ketika Ibnu tidak hadir dalam majelis itu, Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik Ibnu Umar adalah ketika dia melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Masih ingat dari hadis itu ya? Nah, karena mengapa? Karena Ibnu Umar pada waktu itu belum terbiasa melakukan qiyamul lail. Semenjak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kemudian, as-salatu ala waqtiha, qultu summa ai, dia juga bertanya, apalagi? Qala birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Qultu summa ai, kemudian apalagi? Al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau
Walau istazattuhu lazadani. Kalau aku nanya lebih banyak lagi, tentu Rasulullah akan memperbanyak lagi jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan saya. Nah, di sini juga biasanya digunakan oleh dai menyampaikan bahwa tingkatan amalan-amalan yang dia setara, di antaranya salat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan juga jihad. Ada juga yang mengatakan tingkatan-tingkatan yang utama dalam beribadah. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW tanya tentang apakah amalan yang paling utama, ayyul a'mal afdal, qala imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza, qala jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa madza, qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Nah, ini pertanyaannya sama, orangnya berbeda, jawabannya berbeda. Oke, baik. Berikutnya adalah apakah fawaid tarbiyah di hadis ini yang berikutnya, yaitu jangan membuat orang putus asa. La tayasu, la yayasu, la tayasu min rauhillah. Jangan membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang baru mulai nak salat, mulai mau mendapat hidayah, sudah mulai mau belajar Islam, maka berikanlah harapan-harapan, motivasi-motivasi dalam melaksanakan ibadah. Jangan kemudian sebaliknya membuat dia kabur dengan apa yang kita beritahukan kepada dirinya. Sebagaimana kisah Bani Israel terkait dengan orang yang membunuh 99 orang dulu. Taubat diterima ke taubat aku yang bunuh orang. Udah terima taubat kau. Jangankan 99, sikok aja itu lebih hina dibandingkan dengan zawalud dunia, menghilangkan dunia ini. Paman qatalan nas, faqatalan nas jami'a. Sebagaimana orang yang membunuh satu manusia itu seperti membunuh semua manusia. Disembelih dia. Ya kan, orang baru nak taubat kan? Yang dibunuh juga jadi genap 100 kan? Jadi nggak membuat orang lari kabur dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang kita sebutkan. Ini yang Rasulullah sampaikan kepada orang tadi, dengan jawaban hanya na'am saja, iya. Nah, ajaran Islam yang indah dan sempurna ini, kita harus sampaikan dengan memahami latar belakang manusia, psikologis manusia. Ranah dalam berdakwah menyampaikan ilmu agama ini setiap tempatnya itu akan berbeda-beda. Nah, jadi ada beberapa cara, faedahnya dalam menarik hati, atau dalam bahasa kita namanya ta'liful qulub, yaitu bagaimana melunakkan hati, menyatukan hati, agar manusia itu bisa mau kembali kepada agama ini, yaitu bisa pertama dengan akhlak mulia, dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan. Di rumah misalnya banyak ulum sholat, nah, kita sholat yang rajin diajak, kemudian mungkin sholat sunnah di rumah juga contohkan. Siapa tahu ketika memang otak keluarga kita lah buntu otak, dan tidak bisa lagi menerima kebaikan-kebaikan karena sudah banyaknya kerak dosa dan maksiat dalam hati dan jiwanya. Dengan melihat kita mungkin dengan kita bersikap, berkata yang baik, berkata yang santun, akhlak mulia, siapa tahu akan lunak hatinya. Nah, itu ta'liful qulub. Bisa juga dengan penjelasan yang indah, yang menawan, yang masuk dalam hati, ringan-ringan akan tapi dia bermakna. Ini berat nih kalau penjelasan yang indah nih. Orang kan kadang-kadang kalau ceramah tahu nak lucu enggak? Nak masuk bawa ke rumah nak lucu itulah. Nah, ini kan segmen dakwahnya berbeda mungkin. Segmen dakwahnya berbeda. Nah, mungkin orang karena dia suka ngelucu itulah dia masuk, dia datang untuk mendengarkan ceramah. Nah, di situ harus dimasukkan penjelasan-penjelasan yang baik, yang indah, agar walaupun dengan lucu pun, dengan humor pun orang masih bisa menerima Islam ini. Ada juga orang yang ceramah tidak usah lucu-lucu, tidak puang, haram lucu-lucu, tidak puang.
ikut. Kami tidak akan ingar. Kami nerima pokoknya. Sambil ngantuk-ngantuk tidak apa-apa. Ngantuk fisabilillah kan? Ngantuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ataupun dengan harta. Nah, harta. Karena memang sifat dasar manusia itu adalah sangat cinta dengan harta. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab seorang muslim kita Nah, di antaranya ini ada Pak Ustaz Suhardi yang mereka menyalurkan bagaimana mentakliful qulub orang yang baru masuk Islam, muallafatil qulub, orang yang baru masuk Islam dengan membagikan 1/8 bagian untuk mereka agar menguatkan hati. Sebenarnya kadang-kadang yang masuk Islam yang kaya-kaya banyaknya. Tapi bukan karena kayanya. Bukan karena kayanya. Atensi, perhatian kita umat Islam terhadap mereka. Termasuk nanti Idul Adha, Nah, ini pengurus masjid kalau ada sekitar sini yang non muslim kasih bagian hak mereka. Tidak apa-apa. Itu bagian dari takliful qulub Islam ini. Bukan enggak Idul Kurban ramai orang motong sapi, motong kambing. Cuman ternyata mereka baik. Hatinya mereka baik, mereka bagi-bagi. Nah, mungkin itu porsinya mungkin dibedakan. Nah, itu terserah teknis kan. Misalnya orang muslim tetangga sekitar misalnya 1 kilo misalnya, ini 1/2 kilo. Itu kan teknis kan. Nah, jadi itu bagian takliful qulub. Apalagi orang yang baru masuk Islam didata dan diberikan hak mereka. Nah, ini yang akan kami bahas agak sedikit panjang terkait dengan takliful qulub ini. Nah, bagaimana cara mempersatukan hati manusia? Kita kan ini dalam hadis sebelumnya kita sampaikan dalam bab istiqomah, iyyakum bil jamaah, dan bagi kalian itu harus dengan berjamaah, bersatu, dan hindarkanlah perpecahan, wal furqah, hindarkanlah perpecahan. Nah, sekarang umat Islam sesama muslim itu banyak yang sudah terpecah belah. Terpecah belah. Nah, mengapa sebabnya? Bagaimana caranya agar kita kembali sebagaimana Nabi dan para sahabat mereka bersatu dalam hati dan jiwa dan dalam pengamalan-pengamalan syariat ini hingga tidak berpecah belah. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwa hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa'allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempersatukan hati manusia, hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Bahwa walaupun kita menginfakkan apa yang ada di bumi ini semuanya, kita tidak akan bisa menyatukan hati manusia. Walakin Allah allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang mempersatukan hati manusia, tentunya dengan wasilah, dengan sarana mungkin di sini sudah bergerak program-program misalnya seperti yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian dengan menyisikan harta masjid atau kas masjid untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang mungkin jauh dari masjid, sambil diantarkan, Pak masalah ikam mungkin kan tidak berduit ke yang jadi dana ke masjid ini ada beras, ini ada segala macam, ayo kita ke masjid yuk. Caranya kan seperti itu kan. Nah, itu wasilah dengan harta. Tapi tetap aja yang namanya hati kita milik Allah Subhanahu wa taala, walaupunlah banyak harta kita berikan, kita keluarkan, mereka tidak mau meluk Islam, tidak mau dekat dengan agama ini, yaitu yang penting kita telah berikhtiar, berusaha. Nah, caranya bagaimana agar hati kita terpaut dan bersatu, bertaklif? Pertama, ijtima'ul halal 'alal mahabbah. Yaitu pertama, kita berkumpul ini bukan karena apa? Dikarenakan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Atas dasar kecintaan Allah Subhanahu wa taala lah, maka seseorang kemudian hatinya akan bersatu. Itu dulu kan. Kita ini enggak cara berbeda-beda. Tapi intinya sama, kita ini cinta pada Allah. Kita ini bertauhid. Kita ini mengakui Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Itu pertama. Kalau ada yang berbeda-beda, nah itu kan perkara-perkara yang tidak bisa dihindarkan. Nah, maka
Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang di mana pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi. 2 orang laki-laki yang bahas dua hadis ini tentang adab bertetangga, mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita sini karena Allah Subhanahu wa taala atau karena apa? Atau karena snack? Atau karena tidak nyaman kan pengurus masjid? Atau karena yang lain-lain? Kita nafikan itu semua, hilangkan semua. Kita berkumpul bukan karena itu, tapi karena kita mencintai Allah. Itu yang pertama. Nah, maka ada dalam surah Al-Fath ayat Allah katakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sudah bahas ini. Orang yang Muhammad adalah Rasulullah, orang-orang yang bersama mereka adalah mereka keras terhadap kekufuran, orang-orang kafir, dan mereka ruhama bainahum, saling mencintai sesama mereka. Dasarnya karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan orang lain pun jangan dasar kita benci. Ingat. Mengingatkan orang lain, jangan dasarnya benci ya dulu. Tapi karena kita mencintai dia karena Allah, itu dulu. Sehingga yang terucap bagi kita itu bukan nafsu, bukan karena benci, tapi karena kita cinta. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dalam At-Tabrani dalam Majma'ul Kabir. Ini silsilah al-hadis as-sahihah. Au saqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah loyalitas karena Allah, dan permusuhan pun karena Allah. Nah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya ini aman. Kedua, al-iltiqa'u ala ta'ah. Kita bertemu, berjumpa itu adalah untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukan karena yang lain. Nah, makanya lanjut dari hadis yang tadi, sab'atun tadi, 7 golongan tadi adalah rajulani tahabbani fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai. Dan berpisah itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Saya ada anak lagi lah. Bergabungkan kau. Lah banyak nyimpang kau. Bukan karena nafsu, bukan karena benci, kan, tapi kita takut kita terkontaminasi dengan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya adalah ketika mereka bertemu untuk ketaatan kepada Allah dan akan berpisah juga tidak untuk ketaatan kepada Allah karena dia melakukan kemaksiatan, karena dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun salah seorang di antara mereka berubah dari sifat-sifat dalam ketaatan kepada Allah, dengan secara otomatis kita pun akan menjauhinya. Dikarenakan kita tidak mau terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang kemudian melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ternyata enggak habis Masih ada 9 lagi, insyaallah kita lanjutkan pekan depan, sekaligus kita lanjutkan ke kajian hadis berikutnya kalau waktunya memungkinkan. Bukan pekan berikutnya Pekan depan itu hadis tematik. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata dan ucap, Kita manusia tidak luput dari kesalahan dosa. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.